kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kepada ibu saya, anak dan cucu saya, anak-anak dan cucu saya, keluarga besar saya, kepada rekan-rekan kerja saya dan di mana saya bekerja. Saya juga mohon maaf sama suami saya yang sebetulnya setiap hari dia selalu mengingatkan saya, kapan kamu berhenti yang saya ingat tanggal 1 Juli kemarin pas pertepatan ulang tahun suami saya bilang sama suami saya, ya kamu minta kado apa? Suami saya cuma bilang, saya minta kado kamu berhenti. Ya, kami dari keluarga besar Oke Bos, dari saya pribadi, Raffi Ahmad dan teman-teman, kita memberikan semangat moral buat Manunung, karena apapun kita udah melihat yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Semuanya juga tidak lepas dari kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi kita tadi sudah melihat dengan ketulusan hatinya dari seorang Mami Nunung meminta maaf kepada kita semua. Alangkah baiknya kita juga sebagai manusia, sesama manusia yang punya hati nurani, kita memaafkan apapun ya, tidak ada manusia yang sempurna. Manunung yang kuat untuk menjalani semuanya, dan insya Allah di lain waktu, lain kesempatan kita pintunya terbuka lebar untuk Mami Nunung ada di sini lagi. Amin. Jadi bintang tamu, karena baru 1 bulan yang lalu kurang lebih Mami Nunung jadi bintang tamu di sini sama suami. Tapi ya sudah, apapun itu kita sebagai manusia tidak boleh menjudge. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial. Betul. Anak dari Mami Nunung, ada Bagus dan Empi. Silakan. Ya, ini ada Empi dan Bagus. Ini kalau Bagus ini anak pertama ya Gus ya? Ini anak pertama dari Mami Nunung, dan ini Empi anak ke... Ponakan sih, tapi dari kecil ikut. Iya, ponakan yang sudah dianggap seperti anak Mami Nunung sendiri dari kecil. Ini sebelum duduk di bangku Oke Bos, aku ingin memberikan semangat untuk keluarga, untuk Mas Bagus, untuk Empi. Dan tadi juga kita sudah melihat tayangan Mami Nunung. Kita tahu itu meminta maafnya juga dari hati ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Semuanya pun bisa memiliki kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih buat Bagus dan Pi, silakan duduk, sudah datang ke Oke Bos. Terima kasih. Ya. Saya juga pribadi kaget juga mendengar beritanya, kita turut simpati dan empati ya, ini yang namanya juga cobaan hidup ya, buat Bagus sama Pi. Waktu itu pas kejadian Mas Bagus sama Empi lagi ada di rumah atau katanya Mas Bagus di Solo ya? Aku kebetulan lagi di Solo. Jadi nggak ada di rumah saat kejadian? Nggak ada di rumah sama sekali. Dia yang ada di rumah. Gimana Empi kejadiannya waktu itu? Empi lagi siang-siang ya Pi ya? Siang-siang, pas aku harusnya kerja kan hari itu. Pas Empi kerjanya di mana? Aku bikin studio foto gitulah. Oh, studio foto. Pas kerja, tapi pas hari itu lagi mau syuting bikin video kan. Terus ada kendala gitu akhirnya nggak jadi. Jadi gimana cerita waktu itu siang-siang, terus dia pihak petugas masuk. Masuk, lagi lihat dari jendela atas, kok rame-rame gitu. Terus ngelihat ada kayak borgol di apa sih plastik itu biasa kan dari atas itu langsung drop kan, langsung kaget. Aku turun ke bawah panik. Udah masuk beberapa penyidik kan, terus permisi gitu-gitu. Saya temannya Mbak Nunung. Tapi dengan sopan masuknya ke rumah. Permisi terus, tapi udah berasa sih. Terus aku lari ke atas kan, nyariin, ngelindungin adik-adikku karena aku udah feeling gitu. Oh, jadi ada anak-anak juga di situ ada ya? Ada anak-anak, ada adikku di 3 di rumah. Oh, jadi di rumah waktu itu ada Mami Nunung, ada Mas Ian, ada Empi, ada istriku juga. Ada istrinya Mas Bagus juga. Anakku, ada adikku juga. Kebetulan adikku. Oh, rame di rumah tuh memang lagi rame. Emang lagi Satu rame. keluarga memang tinggal di rumah. Ada Mbak juga kan bertiga di situ. Jadi saat kejadian Empi langsung amanin, Lari anak-anak ke semuanya atas. dibawa ke atas. Aku bawa ke atas, aku kunci kamarnya, aku lindungin di situ karena takutnya anak-anak lari kan lihat kan. Jadi gitu.
Tapi petugas ada yang naik ke atas? Enggak sih. Cuma di bawah aja. Terus Mas Bagus pertama kali dengar kabar ditelepon sama Empi atau Istriku yang nelpon. Kebetulan istriku kan sekarang lagi isi hamil muda kan gitu. Aku pikir kenapa nih aku tanya kamu kenapa kok nangis gitu. Aku pikir kenapa kandungannya seperti itu. Tapi ternyata dia menyampaikan kalau di rumah sedang ada pemeriksaan. Kaget sih aku, kaget shock karena aku baru banget nyampe juga di Solo itu baru nyampe juga. Shock banget. Dan aku malamnya mau nggak mau harus pulang. saat itu juga, hari itu juga Bagus pulang? Betul. Pertama kali waktu Bagus nyampe Jakarta langsung ketemu sama Mami? Enggak. Mama masih belum bisa ditemuin sampai 3 kali 24 jam. Itu Karena masih pemeriksaan ya. Iya, itu emang prosedur kan. Jadi prosedur 3 kali 24 jam, jadi siapapun kecuali pengacara ya makanya bisa nemuin betul. Tuh, Mas Bagus gimana sih pertama kali? Kan Mas Bagusnya anak pertama, anak paling besar. Mendengar kabar ini gimana sih Mas? Ya kaget yang pasti ya, shock sekali karena melihat mama tuh kesehariannya nggak seperti itu gitu. Sehariannya tuh biasa, normal aja normal. Bangun tidur, pulang kerja ya nimang cucunya. Bahkan di kamar main juga sama anak-anakku gitu. Sampai terjadi kayak gini tuh, ya mungkin ini memang sudah jalan ya. Memang ini teguran buat mama sih sebenarnya. Musibah ya. Musibah. Tapi Mami Nunung kan orang tua ibu masih ada ya. Iya. Nah, gimana itu ibu? Kan pasti ibu juga usianya sudah nggak muda ya ibu ya. Neneknya Bagus berarti ya. Siapa yang kasih tahu ke ibunya mana? Nah itu kalau menurut cerita keluargaku yang di Solo, karena posisi aku udah pulang, tapi ternyata malah yang tahu pertama kali itu berita nenekku, malah pertama kali tahu yang di keluarga Solo ya, karena posisi kan aku udah di Jadi yang di perjalanan pulang ke keluarga Jakarta. Solo itu justru yang tahu duluan adalah nenek, Iya. ibunya Manunung. Ngomong ke Mas Bagus. Iya, bukan ke aku, tapi ke tanteku. Keluarga. Karena nenek kan 24 jam selalu nyalain TV kan. Itu 24 jam selalu nyalain TV. Ya namanya udah sepuh gitu kan, pasti pengennya nonton TV terus. Dia tiba-tiba lihat berita seperti itu, naik ke kamar tanteku dengan cara ya sudah sepuh naik tangga nggak bisa kan, capek kan gitu kan. Dengan cara terbata-bata gitu, terus ngetok pintu tanteku, bilang kalau itu kamu ke Jakarta sekarang, sambil nangis seperti itu sih. Mama kan tulang punggung keluarga. Mama waktu itu juga Manunung pernah duduk di sini 1 bulan yang lalu bilang, aku ini memang tulang punggung keluarga. Nah, gimana setelah kejadian ini? Ya setelah kejadian ini Agak lumpuh sih sebenarnya. sebenarnya aku udah dapet amanah juga dari mama. Mama sempat membisikkan waktu pertama kali aku ketemu sama mama. Mama bilang, Leh, jagain adik-adikmu, jagain anak-anakmu, jagain keluarga besar. Bisa dibilang sih bukan ingin menggantikan sosok mama, tapi ini amanah dari mama. Aku berarti harus bertanggung jawab untuk semuanya. Dalam artian ya bisa dibilang ini balas budiku. Mungkin ini balas budiku yang nggak seberapa yang pernah mama lakukan ke keluargaku, ke aku, ke anak-anaknya, ke semuanya, untuk menolong saat ini mama yang sedang. Tapi kerjasama juga sih. Tapi kita kerjasama juga sama keluarga. Jadi bagi-bagi tugas. Oke, ini kan aku hanya membaca saja nih. Tadi membaca di beberapa berita-berita media online. Katanya Manunung dari 20 tahun yang lalu sudah maksudnya Menggunakan. kenal dengan barang-barang ini. Terus, tapi kan biasanya
yang kalau memang yang pakai yang begitu kan biasanya dia tertutup, tapi kan Mbak Nunung enggak. Nggak seperti itu, terbuka, sangat terbuka, sangat normal. Sehari-harinya sangat normal. Weekend pun kita jalan-jalan, Sabtu Minggu kita pasti keluar kota. Nggak ada perubahan yang Nggak ada perubahan. Semuanya normal Ya aja. kalau ada sedikit perubahan, tuh dalam artian cuman hanya mengunci kamar gitu. Mengunci kamar itu di jam-jam yang biasanya dia lakukan, tapi kok 5 bulan belakangan itu enggak gitu. Tapi kan itu privasi orang kan. Jadi kamu juga mikir ya mungkin orang mengunci kamar ya pengen Biasanya kamar itu dibuka pulang itu kerja dia. tuh pasti kamar dibuka, anak-anak cucu-cucu tuh keluar masuk aja lari-larian gitu sampai malam, tengah malam. Terus baru ayo belakangan suka sekolah. dikunci. Iya. 5 bulan terakhir ini. Bagus nggak nanya, Empi nggak nanya gitu, nggak, karena berpikir ya udah ini kan Mungkin privasi. Iya, ya, iya. lagi capek. Kalau Kita dari aku sih privasi. bedanya kalau diajak ngomong emang agak nggak berani. Lebih nggak Ngeliat fokus kah mata. sama Nggak berani orang yang lihat ngajak gini. ngomong? Oh, enggak ini ya. Ini kita mau lihat ada kedekatan Bagus dan Empi. Looking to the visual. Ini foto di mana? Ini waktu di Solo. Ini sama Empi ya? Bukan, Sama ini adekku. Adiknya. Ini Oh, itu adekku. adiknya, Pak? Iya, Oh, berapa bersaudara? 3. 3. Bagus paling besar ya? Ini aku paling besar, dia nomor 2. Ini yang baru mau masuk kuliah. Oh, yang Kalau- nomor 3-nya Yang nomor 3 masih SD. masih SD. Kalau Bagus sering main sering nemenin mami Ya, ke lokasi emang. ya. Bagus sudah Iya, dulu dia temenin sering ke terus. lokasi. Sering dia sih. Dia selalu ada, aku kan kenal sama Nunu udah lama dulu, Bagus nemenin terus Iya. kemana Iya. ibu. Iya. Ini juga kita lihat ada foto. Ini waktu kapan nih Gus? Ada Empi juga ya. Foto kapan Gus? Itu waktu acara akikahan aku di Solo. Jadi ini sekarang istri lagi mengandung anak yang kedua ya. Yang ketiga sekarang, iya. Ya Mas Bagus sudah ketemu dong sama Mami kemarin ya. Alhamdulillah sudah ketemu. Pertama kali Mas Bagus saat ketemu Mami Nunung, apa yang Mas Bagus lakukan? Pertama kali yang aku lakukan, yang jelas aku peluk mama. Aku coba membesarkan hati mama. Aku bilang sama mama, yang kuat. Sekarang gantian Bagus untuk gantiin tugas mama. Bagus bilang, mama nggak perlu mikirin yang lain-lain. Mama pikirin kesehatan mama pikirin fisik mama di sini. Nggak usah mikir yang lain-lain. Kalau ada apa-apa, sampaikan sama Bagus biar aku bisa bilang ke keluarga besar juga. Bagus masih bisa kuat, Amin, ya Bagus Allah. masih bisa menggantikan posisi sementara Mami. Amin ya Allah. Amin. Yang namanya cobaan kan pasti Allah kasih cobaan yang umatnya bisa lewatin pasti. Amin. Bagus. Ya, kalau tadi kan kita mendengar cerita Mami Nunung saat ini. Masih banyak yang ingin kita bicarakan. Vicky juga, Sahila juga mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos.